Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleha kelas 2 Sofia, kita baca doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini materi terakhir dari tema 2, yaitu subtema 4 bermain di tempat wisata. Adapun muatan pelajarannya adalah PJOK dan matematika. Tujuan belajar kita untuk PJOK yang pertama, menjelaskan prosedur dan mempraktikkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat. Yang kedua, menjelaskan prosedur dan mempraktikkan variasi gerak meliukkan badan tanpa berpindah tempat. Tetapi ini sudah ada di pelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi kita tidak masukkan, hanya satu yang ini saja kita pelajari hari ini ya, insya Allah. Lalu untuk matematika yang pertama menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Kita masuk yang PJOK. Jadi gerak menekuk itu ada berbagai macam contohnya. Yang pertama gerak menekuk lengan. Lengannya seperti ini, lurus dulu baru ditekuk sikunya. Lalu ada gerak menekuk kaki. Si Udin ini kakinya ditekuknya ke depan, tangannya ke samping kiri dan ke samping kanan, telapak tangan menghadap ke depan. Lalu untuk menekuk pinggang, kaki kita dijarakkan, terus badan kita dibengkokkan dengan tangan menghadap ke bawah. Ada juga contoh gerak menekuk kakinya ke belakang. Lalu jongkok setengah, dan yang ini jongkok seutuhnya. Untuk praktek gerak menekuk ini bisa anak-anak ibu lihat dalam permainan domba dan serigala. Jadi, ada yang berperan sebagai domba, ada yang berperan sebagai serigala, dan ada yang menjadi lingkaran. Domba adalah orang yang dikejar, sedangkan serigala adalah satu orang yang mengejar, sedangkan teman-teman yang lain menjadi lingkaran atau masyarakat. Dengan berpegangan tangan, melindungi domba dari terkaman serigala. Ketika serigala mau masuk, kita tutup lingkarannya dengan cara jongkok setengah atau jongkok sepenuhnya. Nanti ketika domba mau keluar, kita tegak lagi, tetapi jangan sampai tangan kita terputus dengan teman. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Nah, terlihat di sini anak-anak sudah mulai membuat lingkaran. Di bagian dalam, yang berbaju merah adalah si domba, sedangkan yang baju biru di luar adalah serigala. Masyarakat terus melindungi domba dari terkaman serigala. Serigala dan domba terus berkejar-kejaran sampai si domba dapat. Begitulah permainannya. Nah, sekarang anak-anak ibu lihat rubrik Ayo Berlatih pada halaman 175 di buku cetak. Soal nomor 1. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Ada 5 layang-layang. Lalu ada Beni. Kakeknya tadi ingin memberikan kelima layang-layang ini kepada Beni. Berarti 5 layang-layang dibagi kepada 1 orang sama dengan 5 dibagi 1. Kita bagi layang-layangnya kepada 1 orang, yaitu Beni. Nah, 1 orang ini, si Beni, mendapatkan 5 layang-layang. Berarti 5 dibagi 1 hasilnya berapa layang-layang nih? 5. 5 layang-layang dibagikan kepada 1 orang, artinya sama dengan setiap orang mendapatkan 5 layang-layang. Atau maksudnya seperti ini. Suatu bilangan yang dibagi dengan angka 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Inilah contohnya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi nanti kalau umpamanya ada soal, 8 dibagi 1 hasilnya juga 8. Bilangan itu sendiri. Jadi, banyak layang-layang yang diperoleh Beni adalah 5. Kita lihat contoh yang kedua. Pada soal nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berarti ada 3 maksudnya mobilnya ya.
Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Beni? Nah, berarti untuk satu kelas itu dibutuhkan 3 mobil. Yang ditanyakan, berapa banyak mobil untuk kelas 2 di sekolah Beni? Nah, ini sama saja artinya dengan 3 mobil dibagi kepada satu kelas. Berarti artinya 3 dibagi 1. Tadi, sebuah bilangan yang dibagi dengan angka 1, hasilnya apa? Hasilnya adalah bilangan itu sendiri, 3. Jadi, banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 adalah 3. Sampai sini mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya. Insya Allah. Kita lanjutkan. Ayo berlatih pada halaman 178. Ayo dibuka. Di sini soal nomor 1. Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Masih ingat caranya tadi kalau soal cerita seperti ini? Ilustrasinya seperti ini. Ada 7 benang. Lalu ada 7 keponakan dari Tante Beni. 7 benang ini mau dibagikan kepada semua keponakannya. Berarti 7 gulung dibagi 7 keponakan sama dengan 7 dibagi 7. Kita bagikan benangnya. Nah, setiap orang mendapatkan berapa? Setiap orang mendapatkan 1 gulung benang. Berarti 7 dibagi 7 sama dengan berapa benang ini? 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu juga hasilnya 1. Seperti ini contohnya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi kalau ditanya 10 dibagi 10 hasilnya juga 1. Betul. Kalau 4 dibagi 4 hasilnya juga 1. Betul. Jadi masing-masing keponakannya memperoleh 1 gulung. 1 gulung apa? 1 gulung benang. Contoh berikutnya pada soal nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni? Jika ada 3 kelas, nah berarti 3 mobil dibagi dengan 3 kelas. Sama dengan 3 dibagi 3. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya berapa tadi nak? Hasilnya 1. Jadi, mobil yang dipakai masing-masing kelas 2 di sekolah Beni adalah 1 mobil. Kita lanjutkan pada pembagian berulang. Ada soal cerita. Di taman ada 50 tali untuk membuat ayunan. Setiap ayunan membutuhkan 2 tali pegangan. Ayunan akan dipasang di 5 tempat yang berbeda. Ayo kita hitung jumlah ayunan di setiap tempat. Cara yang pertama, kita tulis operasi pembagiannya secara berurutan. Di sini kan ada 50 tali, kita tulis 50. Lalu dibutuhkan 2 tali untuk setiap ayunan, berarti dibagi 2. Ayunan akan dipasang pada 5 tempat, kita bagi lagi dengan 5. Sama dengan titik-titik. Nah, cara yang kedua, kita tentukan hasil dari bilangan yang dibagi bilangan pembagi pertama. Jadi maksudnya 50 dibagi 2 dulu yang kita kerjakan. Nah, dibagi 5 yang terakhir ini kita simpan dulu. Berarti 50 dibagi 2. 50 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sampai hasilnya 0. Jumlah angka 2 yang tertulis di situ adalah 25. Berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, hasil pembagian pertama yang di cara kedua tadi dibagi dengan bilangan pembagi selanjutnya. Angka berapa tadi yang kita simpan? Angka 5. Hasil yang didapat merupakan hasil akhir pembagian berulang. Nah ini dia. Hasil pembagian pertama adalah 25. Angka yang kita simpan tadi adalah 5.
25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena 25 itu kalau kita kurangi dengan 5 dikurang 5 dikurang 5 sampai hasilnya 0 atau habis, itu ada 5 buah angka 5. Jadi, hasil operasi pembagian bilangan berulang 50 dibagi 2 dibagi 5 sama dengan 5. Kita lihat contoh yang berikutnya. Yuk kita berdiskusi yuk. 15 dibagi 3 berapa? 15 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sampai habis. Berapa? 5. 15 dikurang 3 hasilnya 5. Angka yang ketiga ini kan kita simpan dulu. Baru kita tulis di sini. 5 dibagi 5. Tadi, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya apa? Berapa? Iya, 1, betul. Nah, sekarang soal yang nomor 2, kita diskusikan lagi. 36 dibagi 4, dibagi 3. Kita bagikan dulu dua angka yang pertama, 36 dibagi 4. Sedangkan angka 3-nya ini kita simpan. 36 dibagi 4, 9. Nah, kita letakkan di sini angka yang kita simpan tadi. 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Betul. Sekarang soal nomor 3 kita diskusikan. 90 dibagi 5 dibagi 6. Nah, bagaimana caranya tadi? Yang mana yang harus dibagikan dulu? 90 dibagi 5. Kita kurangi 90 dengan angka 5 sampai hasilnya 0. Berapa angka itu? Berapa angka 5? 18. 18 dibagi titik-titik. Di sini angka berapa tadi yang kita simpan? Angka 6. 18 dibagi 6. 18 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6 sampai hasilnya 0. Ada berapa tulisan angka 6 di situ? Ada 3. Berarti inilah hasil pembagiannya. Sampai sini anak-anak ibu semoga mengerti ya. Untuk latihan hari ini, pada buku tulis anti buatlah nama, tanggal, lafaz basmalah. Jangan sampai ada yang tidak menulis. Ya. Lalu soalnya harus ditulis. Dan tentu saja jawabannya juga harus ditulis dengan tepat. Jangan sampai ada tanda baca yang kurang. Atau huruf besar huruf kecilnya tidak pada tempatnya. Atau menulisnya coret-coretannya banyak, tidak rapi, kotor. Nggak boleh ya. Harus tepat dan rapi. Ada 4 soal matematika yang melengkapi titik-titik kayak yang kita diskusikan tadi. Dan ada 2 soal cerita matematika yang membutuhkan beberapa tahap pengerjaan. Untuk soal nomor 1, 32 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Untuk soal nomor 2, 12 dibagi 2 dibagi 3. Soal nomor 3-nya 56 dibagi 4 dibagi 7. Soal nomor 4, 84 dibagi 7 dibagi 4. Nah, untuk soal ceritanya, dapat anak-anak ibu salin, caranya seperti ini. Ditulis di buku tulis, ya. Yang rapi dan juga tepat penulisannya. Nah, di titik-titik ini bisa anak-anak ibu isi nanti angka-angkanya. Jangan lupa ya, yang di bawah sini juga harus diisi. Soal nomor 5 ini tentang burung. Sedangkan soal nomor 6 ini tentang biji saga. Ditulis juga soalnya, cara menjawabnya juga seperti ini. Kesimpulannya juga seperti ini ditulis, ya. Tidak ada yang malas-malesan. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.